Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di channel Math Literasi. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal seputar tes potensi akademik atau TPA, tes bakat skolastik atau TBS, dan pada beberapa tes lainnya juga disebut dengan psikotes. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tes kemampuan penalaran, bagian penalaran analitis. Ini merupakan video part 2. So, bagi teman-teman yang belum menonton video penalaran analitis part 1, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Cek linknya di description box. Kami juga telah membahas soal-soal tentang tes kemampuan verbal dan tes kemampuan numerikal. Penasaran? Silahkan dicek di playlist kami. Oke, teman-teman. Untuk di video part 2 ini, kita akan langsung masuk ke soal yang pertama ya. Bagaimana tips and triknya dan seperti apa bentuk-bentuk soalnya telah kita uraikan di video part 1. So, make sure teman-teman udah tonton dulu ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Cermati informasi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Hasil ujian nasional atau UN Kimia Rendra, Fitri, Leo, Laras, dan Nanda adalah sebagai berikut. Rendra nilainya lebih tinggi dari Fitri, tetapi tidak lebih tinggi dari Nanda. Nilai Laras lebih tinggi dari Leo, tetapi tidak lebih rendah dibanding nilai Fitri. Nah, dari soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah narasi ini dalam bentuk model matematika yang lebih mudah kita pahamin. Mari kita susun pernyataan demi pernyataannya. Rendra nilainya lebih tinggi dari Fitri. Artinya, Rendra itu lebih dari Fitri. Kemudian katanya, tetapi tidak lebih tinggi dari Nanda. Artinya apa? Nilai si Nanda ini lebih tinggi daripada Rendra. Nah, kita tuliskan juga. Berarti Nanda lebih dari Rendra. Kemudian selanjutnya, nilai Laras lebih tinggi dari Leo. Laras lebih dari Leo. Nah, selanjutnya, tetapi lebih rendah dibanding nilai Fitri. Artinya apa? Nilai Fitri itu lebih tinggi daripada nilai Laras. Oke, teman-teman. Coba teman-teman lihat perbedaan ini. Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, Rendra lebih dari Fitri. Nanda lebih dari Rendra. Artinya apa? Yang paling tinggi sampai di sini adalah si Nanda ya. Kemudian Laras lebih dari Leo. Fitri lebih dari Laras. Artinya kalau kita buat secara urutan dari yang paling tinggi ke yang rendah, artinya Nanda itu yang paling tinggi ya. Kemudian Nanda lebih dari Rendra katanya. Rendra lebih dari Fitri, artinya setelah Nanda itu Rendra. Ya, kenapa seperti itu? Karena nilai si Fitri ini lebih kecil daripada Rendra, tapi nilai si Fitri lebih dari Laras. Laras lebih daripada Leo gitu ya. Nah, dia saling berurutan tuh. Artinya, Nanda lebih dari Rendra, Rendra lebih dari si Fitri. Nah, gitu. Terus, si Fitri lebih dari Laras. Dan si Laras lebih dari Leo. Nah, kira-kira seperti ini nih urutannya. Jadi, kalau misalnya ditanya nanti siapa yang paling tinggi, kita udah tahu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ataupun yang paling rendah, kita udah tahu. Urutannya adalah Nanda, Rendra, Fitri, Laras, dan baru yang paling rendah itu Leo. Bagaimana teman-teman paham ya? Coba kita lihat soal yang pertama. Nilai ujian yang paling rendah adalah nilai milik. Nah, kita lihat urutan tadi. Nah, ini urutannya ya. Yang paling tinggi itu Nanda, terus Rendra, Fitri, Laras, dan Leo. Yang ditanya adalah nilai yang paling rendah. Berarti jawabannya si Leo. Tuh, gampang. Gampang ya, kalau misalnya udah dapat model kayak gini nih, gampang nyelesainnya. Lanjut soal yang kedua. Nilai yang paling tinggi adalah nilai milik. Nah, ini tadi urutannya. Yang paling tinggi itu adalah nilai si Nanda. Oke, berarti jawabannya B, Nanda. Easy ya.
Coba kita lihat lagi nih soal yang ketiga. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, coba kita lihat urutannya. Nilai Leo lebih tinggi dibanding nilai Nanda. Salah ya, karena Leo yang paling rendah nilainya. Nilai si Nanda itu yang paling tinggi. Berarti nilai Leo lebih tinggi daripada Nanda ini salah. Kita lihat lagi yang B. Nilai Fitri lebih tinggi dibanding nilai Rendra. Fitri dengan Rendra. Salah. Rendra lebih tinggi seharusnya. Nah, ini juga salah. Pernyataan yang C. Nilai Laras lebih tinggi dibanding nilai Leo. Nah, ini benar. Laras lebih tinggi dibanding Leo. Kemudian yang D. Nilai Laras dan Rendra lebih tinggi dibanding nilai Nanda. Nah, ini salah. Yang E. Nilai Laras sama dengan nilai Fitri. Nggak ada pernyataan yang menyampaikan kalau nilai mereka sama. Maka jawaban yang benar adalah C. Kita lihat lagi soal yang keempat. Siswa yang mendapat nilai di urutan kedua adalah, nah yang kedua berarti kalau Nanda yang paling tinggi, yang keduanya adalah Rendra. Jawabannya D. Yang kelima, siswa yang berada di urutan ketiga. Yang ketiga adalah Fitri. Oke, itu tadi 5 soal yang pertama. Kita lihat narasi berikutnya. Cermati informasi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 6 sampai nomor 9. Sebuah pameran barang antik terdiri dari 6 toko pada setiap blok pameran. Pada blok pameran Gucci antik terdapat 6 toko, yaitu toko E, F, G, H, I, dan J yang disusun secara acak dengan ketentuan sebagai berikut. Toko G di antara toko H dan E. Langsung kita buatkan modelnya. Berarti toko G di antara toko H, kira-kira gambaran seperti ini ya. Kalau ini G, di sini H, di sini E. Di pernyataan kedua, dibilang bahwa toko F berada di ujung kiri blok toko. Nah, di ujung kiri ini berarti ada toko F. Terus, toko J ada di sebelah kanan toko E. Kalau ini toko E, berarti di sini ada toko J. Yang D, toko I tidak berdekatan dengan toko H. Berarti kalau di sini H, di sini nggak boleh I ya. Kalau di sebelah kanan H udah jelas toko G tadi. Nah, berarti I itu kemungkinannya di mana? Setelah J. Kenapa? Karena setelah E itu, sebelah kanannya itu udah J katanya gitu. Sebelah kiri E itu berarti si G. Nah, ini cara kita meletakkan tempat yang pertama tadi. Karena di sebelah kanan si E itu ada J. Otomatis si I hanya bisa di setelah J. Maka urutannya berarti F, H, G, E, J, I. Nah, gitu ya. Teman-teman paham ya? Oke, coba kita lihat soal nomor 6. Urutan toko pada blok pameran Gucci antik yang benar adalah, oh ternyata yang barusan ya yang ditanya. Kita lihat lagi urutannya. Nah, ini tadi urutannya. F, H, G, E, J, I. Maka jawaban yang benar adalah C. F, H, G, E, J, I. Gitu. Oke, teman-teman. Kita lihat lagi soal nomor 7. Jika toko J dipindahkan di ujung kiri blok pameran, maka urutannya menjadi, nah kita lihat urutan nomor 6 tadi, urutannya seperti ini ya, F, H, G, E, J, I. Terus di soal nomor 7 dibilangnya, jika toko J dipindahkan di ujung kiri blok pameran, berarti J pindah ke sini. Maka urutannya menjadi, berarti jadi J, F, H, G, E, I. Nah, gitu ya, teman-teman. Karena J-nya udah pindah ke pojok sebelah kiri. Nih, dibilangnya di ujung kiri blok pameran. Berarti urutannya adalah JF, H, G, mana nih? JF, H, G, E, I. Jawabannya E. Lanjut ya, soal nomor 8. Jika urutan toko pada posisi nomor 7, toko G bertukar posisi dengan toko H. Maka letak toko G adalah, nah urutan nomor 7 tadi ini, JFHG EI. Nah terus di sini dibilangnya toko G bertukar posisi dengan toko H. G bertukar posisi dengan H.
Berarti jadi J, F, G, H, E, I. Terus yang ditanyanya apa? Letak toko G. Nih, letak toko G ini. Berarti toko G berada di antara toko F dan toko H. Jawabannya adalah A. Bagaimana teman-teman paham ya? Bisa diikutin ya. Baik, lanjut ya soal nomor 9. Jika pada posisi semula, nah ini tadi posisi semula, toko E dan J bertukar posisi, kemudian toko F berpindah di ujung kanan, maka urutannya menjadi, nah coba kita ikuti narasinya, toko E dan J bertukar posisi. E dan J, ini bertukar posisi ya. Berarti urutannya menjadi F, H, G, J, E, I. Terus, kemudian toko F berpindah di ujung kanan. F pindah ke ujung kanan ini. Berarti urutannya menjadi apa katanya? H, G, J, E, I, F paling ujung gitu. Nah, kita lihat optionnya mana yang cocok. H, G, J, E, I, F. Berarti jawabannya adalah C. Nah, teman-teman hati-hati ya. Jadi, soal-soal ini kan saling berhubungan tuh. Ada, kalau di pernyataan yang narasi ini, itu ada soal nomor 6 sampai nomor 10. Artinya, kalau teman-teman nggak paham memaknai narasi dari awal, urutannya udah salah di awal, beberapa soal bawahnya akan salah gitu. Jadi, kita benar-benar harus menganalisa dengan tepat urutannya seperti apa, berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan gitu. Oke, coba kita lihat soal berikutnya. Nah, ini soal untuk nomor 10 sampai 12 katanya. Cermati informasi di samping ini untuk menjawab soal nomor 10 sampai 12. Ayo kita baca dulu. Firman, Andra, Abi, Rido, dan Kakak menyusun rencana jadwal latihan untuk persiapan turnamen bulu tangkis selama 4 hari. Setiap hari ada 2 pasang yang bertanding. Ketentuan pertandingannya adalah sebagai berikut. Rido tidak pernah bertanding dengan Firman. B. Rido bertanding dengan Abi di hari ketiga, sementara Firman tidak bertanding. C. Kakak bertanding dengan orang yang sama pada 2 hari pertama, sementara Rido tidak bertanding dengan Andra di hari pertama. Kakak selalu bertanding, sedangkan yang lain tidak bertanding selama 1 hari. E. Kakak bertanding dengan Firman di hari terakhir, sementara Rido tidak bertanding. F. Andra tidak bertanding di hari kedua. Teman-teman, mari kita rangkum pernyataan-pernyataan ini ke dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, kira-kira bisa kita buatkan tabelnya seperti ini ya. Jadi ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Terus dibilangnya setiap hari itu ada 2 pasang yang main. Berarti ada 2 versus ya. Terus setiap hari itu katanya ada yang off. Kecuali si kakak. Dia selalu bertanding setiap hari katanya. Oke, coba kita analisa satu persatu pernyataan yang diberikan. A. Rido tidak pernah bertanding dengan Firman. Kita kunci dulu pernyataan ini. B. Rido bertanding dengan Abi di hari ketiga. Berarti hari ketiga ini ada si Rido dan Abi. Sementara Firman tidak bertanding, berarti yang off adalah si Firman. Selanjutnya, kakak bertanding dengan orang yang sama pada 2 hari pertama. Berarti hari pertama, hari kedua ini ada kakak nih. Kita tulis saja dulu namanya. Kemudian, pernyataan berikutnya. Sementara Rido tidak bertanding dengan Andra di hari pertama. Berarti yang jelas di versus yang pertama ini itu bukan Rido dan Andra. Tapi bisa aja Rido dengan yang lain atau Andra dengan yang lain gitu ya. Coba kita lanjutkan dulu. Kakak selalu bertanding, sedangkan yang lain tidak bertanding selama 1 hari. Oke. Yang E, kakak bertanding dengan Firman. Oke, berarti kakak dan Firman itu bertanding di hari terakhir. Maka di sini ada kakak dan Firman. Oke.
Sementara Rido tidak bertanding. Berarti di hari terakhir ini si Rido tidak bertanding. Oke. Pernyataan yang F, Andra tidak bertanding di hari kedua. Berarti hari kedua ini si Andra. Nah, ayo coba kita lengkapi dulu tabel ini berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, karena tadi katanya setiap hari itu ada yang tidak bertanding kecuali si kakak. Nah, karena dia ada 5 orang, tadi ada si Firman, Andra, Abi, Rido, dan kakak, berarti dapat kita simpulkan yang off pada hari pertama itu adalah si Abi. Karena dibilangnya si kakak itu selalu bertanding gitu ya. Otomatis yang tidak bertanding masing-masing satu hari itu tinggal si Abi gitu. Andra udah nih di hari kedua, Firman udah, Rido udah. Berarti di hari pertama yang tidak bertanding itu adalah Abi. Gitu ya. Nah, coba kita lengkapi pernyataan yang lainnya. Coba kita lengkapi dulu untuk yang hari ketiga dan hari keempat. Nih, di hari ketiga udah ada Rido sama Abi. Yang pasangan pertama. Nah, di yang off itu si Firman. Otomatis yang bertanding di pasangan yang kedua itu tinggal si Andra dan kakak. Karena kan orangnya ada 5 nih. Nih, ada 5. Pasangan pertama udah diisi oleh Rido dan Abi. Kemudian si Firman off. Otomatis tinggal Andra dan kakak untuk pasangan yang kedua. Nah, yang keempat juga bisa nih kita isi. Pasangan pertama itu adalah si kakak dan Firman. Terus yang off si Rido. Otomatis di sini yang bertanding itu adalah si Andra dan Abi. Oke, gitu ya. Paham ya teman-teman urutannya tadi? Nah, kemudian di hari pertama dan hari kedua katanya si kakak ini bertanding dengan orang yang sama. Kita lihat dulu, Abi dan Andra dia udah off nih. Udah off. Dia nggak ikut bertanding di hari pertama dan hari kedua katanya kan. Otomatis siapa lagi yang tinggal kemungkinannya? Tinggal si Firman sama si Rido. Nih, coba perhatikan pernyataan yang C. Rido tidak bertanding dengan Andra di hari pertama. Berarti pasangan di sini ini bukan Rido Andra gitu ya. Otomatis karena kemungkinan pasangan kakak tadi itu tinggal si Firman dan Rido, maka pasangan kakak di sini adalah si Rido. Kenapa Rido? Karena Rido itu tidak bertanding dengan Andra. Otomatis di sini adalah si Andra. Siapa tinggal lagi? Firman gitu. Berarti di hari kedua ini juga Rido. Nah, kalau misalnya udah kita peroleh pasangan yang ini, otomatis versus yang pertama itu tinggal si Abi dan Firman. Oke, teman-teman paham? Paham ya narasi-narasinya? Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di hari pertama yang bertanding itu adalah pasangan Firman Andra dan Kevin Rido. Abi tidak bertanding. Di hari kedua yang bertanding adalah Abi versus Firman dan kakak versus Rido. Andra tidak. Hari ketiga yang bertanding adalah Rido versus Abi. Kemudian Andra versus kakak. Sementara Firman off. Nah, di hari yang keempat yang bertanding adalah kakak versus Firman dan Andra versus Abi. Kemudian Rido off. Gitu. Oke, paham ya teman-teman? Nah, coba kita lihat soalnya. Soal nomor 10, siapa yang bertanding di hari pertama? Kita lihat dulu tabel kita tadi. Ini tadi tabel kita ya. Nah, di hari pertama yang tidak bertanding adalah Abi. Maka jawabannya adalah B. Lanjut, soal nomor 11. Siapa yang bertanding dengan kakak di hari kedua? Nih, tabel kita tadi. Kakak itu pada hari pertama dan kedua pasangannya adalah Rido. Maka pasangan kakak di hari kedua adalah Rido. Jawabannya D. Satu lagi ya, soal yang terakhir nomor 12. Siapa yang mungkin bertanding di hari terakhir? Ini tabel kita tadi. Di hari terakhir yang mungkin bertanding adalah Andra dan Abi atau kakak Firman gitu. Andra dan Abi, Andra versus Abi, dan kakak versus Firman. Maka yang mungkin adalah, kita lihat, Abi dan kakak salah, Firman dan Andra juga salah,
Andra dan Abi. Jawabannya adalah C. Rido dan Firman juga salah ya, kakak sendiri juga nggak mungkin kan, katanya siapa yang mungkin, tentu pasangan gitu ya, maka jawaban yang benar adalah C. Oke, bagaimana teman-teman? Menarik ya untuk dibahas, dan ini memang membutuhkan analisa yang mendalam tentang pernyataan-pernyataan itu. Kalau udah kita rangkum pernyataannya, baru bisa kita jawab soal demi soal dengan tepat. Nah, ini ada soal untuk challenge teman-teman di rumah, silahkan coba dikerjain ya. Ini pernyataannya ada tentang kepemilikan boneka. Silakan teman cari urutannya dan nanti tentukan di pernyataan yang pertama ini adalah siapa yang di posisi keempat. Kemudian soal yang kedua ini, siapa yang memiliki koleksi boneka paling banyak? Silakan teman-teman coba jawab untuk bahan belajar di rumah sehingga kemampuan penalaran analitis teman-teman semakin meningkat. Teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang tes kemampuan penalaran bagian penalaran analitis part 2. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa support kami dengan cara like, comment, subscribe, and share video ini. Terima kasih, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.